Salam jumpa, saya Pastor Yohanes Don Bosco Asmiruddin CMF. Pada hari ini, Kamis, tanggal 5 November 2020, akan membawakan renungan yang didasarkan pada Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan datang sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara dan saudariku, suatu ketika orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut karena Yesus tidak hanya menerima orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, tetapi juga Dia duduk dan makan bersama dengan orang-orang berdosa. Mengetahui isi hati mereka, Yesus pun menyampaikan 2 perumpamaan, yakni perumpamaan tentang domba yang hilang dan perumpamaan tentang dirham yang hilang. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Orang-orang Israel seluruhnya, termasuk orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, pasti mengetahui bahwa seorang gembala pasti akan mencari dombanya yang hilang. Karena pada umumnya para gembala di Israel sungguh sangat mencintai domba-domba mereka. Maka ketika misalnya ada seekor domba yang hilang, mereka akan mencari domba itu dimanapun dia akan pergi, entah di puncak gunung ataupun di lembah yang paling dalam. Karena memang para gembala Israel sangat mencintai domba-domba. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat juga pasti tahu bahwa seseorang akan mencari bila dirhamnya hilang. Perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Para saudara dan saudariku, bagi Tuhan Yesus, orang-orang berdosa adalah orang-orang yang hilang. Mereka bukan orang-orang yang salah, tetapi sekali lagi mereka adalah orang-orang yang hilang.
Mereka harus ditemukan. Mereka sama seperti domba yang hilang atau dirham yang hilang. Mereka harus ditemukan dan diselamatkan. Sama seperti dirham, seekor domba tidak memiliki kemampuan dalam dirinya sendiri untuk kembali kepada tuannya. Mereka betul-betul mengandalkan tuannya untuk menyelamatkan mereka. Karena sekali lagi, mereka tidak memiliki kemampuan di dalam dirinya untuk menyelamatkan diri. Seekor domba tidak seperti jenis-jenis binatang lainnya yang memiliki taring yang panjang atau kulit yang tebal untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan mangsa yang akan menerkam dirinya. Karena itu, ketika diserang oleh binatang lain, dia akan menyerah begitu saja. Itulah sebabnya mengapa seorang gembala harus mencari dombanya jika dombanya itu hilang. Nah, begitu juga dengan diri kita, orang-orang yang berdosa. Saya dan Anda tidak memiliki kemampuan dalam diri kita untuk menyelamatkan diri kita. Kita butuh gembala, kita butuh Tuhan, kita butuh cinta dan kerahimannya untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Jadi pesan utama dari kedua perumpamaan ini adalah bahwa Tuhan selalu aktif mencari kita, domba-dombanya yang hilang. Dia tidak mau satu anaknya pun hilang atau tersesat, karena baginya setiap pribadi itu sangat berharga. Saya dan Anda sangat berharga di mata Tuhan. Ketika saya atau Anda hilang dan tenggelam dalam dosa, Dia akan mencari sampai ditemukan. Dan ketika Dia menemukan saya atau Anda yang adalah orang-orang berdosa, apakah Dia menghukum atau marah kepada kita? Tidak. Dia tidak marah. Dia akan bersukacita dan meletakkan diri kita di atas bahunya dengan penuh riang gembira. Mengangkat kita ke atas bahunya berarti mengangkat kita dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan. Ingat, demi saya dan Anda, Dia rela meninggalkan 99 yang lain. Saudara-saudaraku, Tuhan kita sangat luar biasa. Dia sangat mencintai kita. Dia selalu mencari dan menuntun kita. Apakah kita juga mencintai dan rindu untuk dekat dengan Dia? Apakah kita juga selalu rindu untuk mencari Tuhan? Marilah saudaraku, kita mencintai Tuhan kita dengan segenap hati kita.